Lajeng tepang anak negeri. Kenalken, Abdi Dean. Abdi salah satu atlet selancar nasional yang berasal dari Batu Karas, Pangandaran. Abdi mau ngenali nih kegiatan apa aja yang ada di sini. Dari mulai memancing gurita dengan cara tradisional, menyelam dan mengenal biota laut yang ada di daerah Pangandaran, hingga memperkenalkan cara tangkap tradisional nelayan di Batu Karas yang ramah lingkungan. Tidak lupa juga kuliner khas dari daerah Pangandaran yang pastinya akan menggoyang lidah semuanya nih. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7, karena alam memberi banyak manfaat. Sebelumnya, Abdi mau membawa semua anak negeri ke tempat favorit Abdi dan mau memperkenalkan olahraga yang sangat Abdi sukai dari kecil, hingga akhirnya membuat Abdi mendapatkan perunggu di SEA Games kemarin. Selancar memang salah satu olahraga favorit di kampung Abdi. Hampir semua anak-anak di sini bisa bermain selancar loh. Bukan hanya warga lokal nih, bahkan orang dari luar Indonesia datang ke sini untuk bermain selancar. Walau ombak tidak terlalu besar, sudah cukup buat Abdi sekedar melepas rindu karena tidak adanya kompetisi saat pandemi. Gimana gaya Abdi? Keren kan? Sehabis bermain selancar, enaknya makan yang segar-segar yang berasal dari laut nih. Oke, jadi hari ini kita mau masak gurita cabai hijau. Bu, apa aja nih Bu? Ini kita mau masak gurita cabai hijau, dan tolong ini dipotong ya. Ditekan, siap. Ini ditekan Ibu. Iya, kita tekan dibagi dua. Oh, mohon. Abdi kebagian mengolah guritanya nih. Agar lebih mudah memakannya, selain dibersihkan, guritanya dipotong-potong. Mohon. Udah digeprek heula, kami masak gurita ieu. Ya, kami misalnya langsung di Pasak. pasak biasa mah lihat. Insya Allah coplok awasnya. Coplok. Mau habis terus nih. Selagi Abdi mengiris gurita, Bu Erna membuat bumbunya. Bumbu dapur seperti bawang putih, kemiri, cabai rawit, dan juga jahe dicampur menjadi satu untuk dihaluskan. Jangan lupa tambahkan garam agar lebih mudah menghaluskannya. Sibuk, sama tugasnya masing-masing. Oh ya, gurita menjadi salah satu hasil laut yang banyak terdapat di laut daerah Pangandaran loh. Nah, Bu, ya atau sadayanya. Atos ya tuh pada beres sok Iya kantun naonna, kantun naon di digodog be heula. digodog heula. Mohon digodog. Meh supados sipunya. Jadi Mohon. micen air anu. Walau sudah ditumbuk, gurita direbus terlebih dahulu nih, agar lebih lembut saat dimakan. Bu, ieu tos ngagolak ieu, tos asak teh acan. Atau jadi angkat teh kana ieu. Diangkat diiriskeun bae. Bu, ieu mah teh acan di kukumaha ge tos enak. Mohon dah, memang raos gaji. totolak uyah we wungkul ogenan raos ibu ge sami pami nuju teu Gaduh Samara kitu. Nah pami ka laut nuju teu arayaan mah teu Gaduh Meser Samara. Ibu masuk sareng uyah we. Benten ari anyar nyai ti laut mah nyabunya gaji kieu. Bahan masaknya sudah siap nih Bu. Hayu atuh disegerakan masakna. Masak bumbu yang telah dihaluskan. Nah, tos ieu teh kantun naon nih, Bu? Ieu sampai di ieu heula sae. Bawang. Bawang dilebatkeun bae. Ieu geus. Setelah bumbu matang, masukkan potongan bawang merah dan juga bahan utamanya yaitu gurita. Tambahkan sedikit air agar tidak gosong nih. Dan bumbu dapat menyerap dengan sempurna. Aduh, sengit kieu, Ibu. Harumnya masakan ini bikin lapar, euy.
Terakhir, tambahkan cabai hijau ke dalam masakan. Aduk kembali hingga bumbu benar-benar menyerap. Abdi rasain sedikit ya, Bu. Pas Ibu, ladana aya, buahnya kalau saus. Kalau udah pas gini mah, Abdi angkat ya, Bu, biar bisa langsung dinikmati. Nah, ini dia. Guripa cabai hijaunya udah matang. Sengitnya punya raos pisan ini. Udah gak sabar pengen pakai nasi. Mari kita makan, Bu. Uluh, meni sedap, euy. Gurita cabai hijaunya, bumbunya juga menipas pisan. Raos pisan Ibu, ya punya. Nyatanya empuk-empuk. Kalau diolah dengan benar, daging gurita jadi empuk, euy. Enak dimakannya. Sama ada segarnya dari si cabenya, sedikit pedas. Apalagi makannya di pinggir pantai sambil panas-panas gini ya, Bu, nya. Ayo kita makan lagi, pokoknya mah enak pisan. Enak pisan. Ayo makan nih, Bu. Saking enaknya, si ibu yang masak aja nambah lagi tuh. Di kampung Abdi, gurita sering disebut juga guripa. Gurita di sini masih segar-segar. Makanya kalau mau makan guripa atau gurita segar, datang atuh ke kampung Abdi di Batu Karas. Dijamin akan ngerasain makan gurita yang masih fresh. Ayo tebak, Abdi mau ngapain nih sama Pak Nanang? Bawa ban karet lagi? Ini caranya orang legok Jawa mancing atau ngambil gurita. Mau tahu keseruannya? Sok atuh, ikutin Abdi terus. Sebelum turun ke laut, kita cek dulu nih peralatan buat mancing guritanya. Dan ini dia nih umpan buat mancing guritanya. Umpan besar menyerupai kepiting yang memang jadi makanan favoritnya gurita. Jangan lupa juga tali pancingnya. Kalau nggak pakai tali, kumaha mancingnya atuh. Hari piring nggak naon? Nanti nuju nggak kena ngaliwat di tengah gitu. Abdi turun ke laut ya. Doakan semoga berhasil atuh. Wah, ternyata lumayan susah, euy. Harus mendayung melawan arus menggunakan piring. Dayung terus sampai spot mancing guritanya. Angin yang cukup kencang membuat jalan menuju spot jadi lebih sulit, euy. Sesampainya di spot yang dituju, Abdi dan Kang Nanang langsung menurunkan umpan. Besarnya angin dan ombak tidak menyurutkan niat Abdi dan Kang Nanang untuk memancing gurita. Umpan digoyangkan perlahan agar terlihat seperti kepiting yang sedang berjalan di dasar air. Menurut Kang Nanang, jika ada gurita di bawah, umpan tidak akan lama langsung dimakan. Wih, bener aja nih, strike. Umpan Abdi sepertinya disambar, euy. Menarik gurita harus perlahan tapi pasti nih. Karena kalau tidak, gurita bisa lepas. Yeay, Abdi berhasil mendapatkan gurita, euy. Wah, bukan cuma Abdi nih, Kang Nanang juga mendapatkan guritanya. Bukan satu, tapi Abdi dapat 2 gurita, euy. Double strike. Kuatnya angin dan gelombang membuat Abdi dan Kang Nanang memutuskan untuk menyudahi pencarian gurita kali ini. Walaupun ini salah satu mata pencaharian dari Kang Nanang, namun keselamatan tetap yang utama. Lagian udah dapat kok guritanya, lumayan Pan. Jadi hari ini kita mau masak apa teh? Guripa. Lemeng guripa dan udah siap masaknya? Abdi diberi tugas untuk menggeprek atau menumbuk guritanya nih. Siap teh.
Kalau Teh Febi mah sibuk membuat bumbunya. Pada mau tahu bumbunya apa aja? Abdi kasih tahu ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit pedas, kunyit, dan jahe. Semua bumbu dihaluskan jadi satu. Setelah ditumbuk, gurita diiris sesuai selera agar mudah untuk disantapnya nanti ya. Teh iya, tos dipotong-potong siga kieu nya. Atos, Mohon kantu naon deui? kan tuh dipasak. Dipasak di nakat tadi ya. Ini dia yang Abdi tunggu-tunggu nih, mengolah gurita jadi masakan. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga matang. Setelah bumbu harum, tambahkan air secukupnya hingga air mendidih. Teh, iya tos ngagolak kantu naon deui? Oh dia Dilebatkeun bae sadayana nya. Siap. Kalau bahan utamanya sudah masuk, berarti nggak lama lagi bisa langsung dimakan nih. Setelah bumbu meresap dan air berkurang, masukkan irisan cabai dan masak hingga cabai sedikit layu. Teh ieu teh geuning bat seur kene cabena daripada guritana teh. Terakhir, masukkan tomat agar rasa masakan menjadi semakin segar. Setelah dirasa sudah matang, angkat guritanya dan bungkus untuk dibakar di dalam bambu. Wah, ini mah yakin Abdi mah rasanya jadi pasti lebih sedap karena pasti ada aroma dari daun pisang dan bambunya nanti. Ayo teh, cepetan dibungkus. Aduh, udah gak sabar, mau nyicip nih. Kini tinggal membakar bambu di atas bara api. Paling mana ieu Pak RT? Handapna diduruk. Oh, ieu ditumpangkeun wae di dieu Pak RT. Handapna diduruk. Lami teh ieu Pak RT dikieukeun teh sabaraha lami? Sekitar 30 menit. Waduh. 30 menit. Kaburu lapar atuh ari kitu mah nya. Bakar sebentar saja hingga aroma daun dan bambu meresap ke dalam masakan. Agar matang merata, jangan lupa bolak-balik bambunya ya. Oke, gurita lemangnya sudah jadi nih. Kini siap untuk disantap. Nah, udah jadi nih gurita lemengnya. Oh, wangi banget. Ayo Pak RT, siap? Cong tuang ya jeung sangu. Raos pisan sigana. Siap. Mana Pak RT piringna? Ini pas banget, Abis lelah ngambil gurita, kena angin juga, terus makan gurita lemang yang rasanya segar banget. Walau sedikit alot, tapi bumbunya meresap sempurna nih. Bikin tenaga pulih lagi ini mah. Bumbunya kerasa banget. Terus apalagi si guritanya itu masih fresh sekali. Dan apalagi dibakarnya itu pakai lemang sama daun pisang. Jadi kerasa banget khas dari si bambunya itu. Ayo makan lagi Pak RT. Walau terkadang terlihat menyeramkan, gurita memiliki rasa yang enak, Apalagi kalau sudah dimasak pakai resep khas Pangandaran, jadi mantap lah rasanya. Selain enak, gurita juga banyak manfaatnya nih. Dari mulai menjaga kesehatan jantung hingga meredakan stres dan depresi. Hayo, siapa yang sering mengalami stres? Cocok nih makan gurita, biar stresnya hilang. Hayo, ada yang mau ikut Abdi free dive sambil ambil kerang nggak? Atau mau tahu ada biota laut yang enak banget buat dikonsumsi? Selanjutnya ya, di Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberi banyak manfaat. Ayeuna teh abi bade milarian heula kerang. Oh, ka mana? Ka ditu. Hari ini Abdi mau nolongin Teh Fitri buat ambil kerang. Katanya udah lama si Teteh nggak makan kerang. Ayo Kang, kita turunkan parahuna. Ayo siap dorong, J2 3. Ayo. Widih, lumayan juga nurunin perahu ke lautnya dari pantai demi si Teteh. Hayulah, semangat wae Abdi mah. Ah, kadanya di laut ta.
Oke, kini tinggal berangkat ke karang yang penuh dengan kerang. Berangkat! Sebenarnya saat surut tinggi, kerang dapat diambil tanpa harus menggunakan perahu dan menyelam. Namun cara itu lebih beresiko karena terkadang ada ombak yang tiba-tiba datang. Jadi pakai cara ini lebih aman. Sampai lokasi, jangkar langsung diturunkan agar perahu tidak hanyut terbawa arus air laut. Kini tinggal persiapan menyelam nih. Harus pakai fin ya. Kalau tidak bisa hanyut terbawa arus. Oke, setelah siap, saatnya menyelam untuk mengambil kerang batak. Kerang batak biasa menempel di batu karang. Di sini kerang batak masih sangat banyak. Walau ukurannya belum terlalu besar, namun ini sudah bisa kok untuk dikonsumsi. Kerang batak hampir mirip dengan kerang hijau. Perbedaannya hanya di warna dan habitatnya. Kerang batak memiliki warna abu-abu kecoklatan dan tumbuh serta berkembang di karang. Sedangkan kerang hijau ya berwarna hijau dan dapat ditemukan di lumpur pada air laut atau payau. Menggunakan golok, Abdi mengambil sedikit demi sedikit kerang yang menempel di karang. Agak sedikit sulit sih mengambil kerang karena harus menahan nafas dan melawan arus air agar dapat mengambil kerang. Sepertinya sudah cukup nih, saatnya balik ke perahu. Udah mulai dingin, euy. Lumayan deh, udah sampai setengah jam dapat segini. Kita langsung pasak. Ayo. Jadi penasaran nih, nanti mau dimasak apa ya sama si tetehnya? Nah, ini dia. Setelah tadi menyelam, saya dapat batak dan mau dimasak. Batak kuah kunir ya teh ya. Kita pasak batak kuah kunir. Ayo teh, pasak teh. Sebelum dimasak, kerang bataknya Abdi bersihkan dulu ya. Kalau bumbu urusannya Teh Fitri nih. Bumbu yang dihaluskan ada kunyit, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Ini dilakukan agar kerang tidak amis saat dimakan. Tambahkan juga nih sedikit garam agar lebih mudah menghaluskan bumbunya. Teh atau sadaya sih gananya, kantun dikumahakan deui. Kalau saya tamat terus digodogkeun Oh digodog sadayana wae. sadayana. Siap, atuh tong digodogkeun. Kerangnya direbus dulu nih agar lebih mudah membukanya saat memakannya nanti. Teh ieu di golak-golak wae nya, dugi ka si sedikit ka maruka caina ngagolak. Teh ieu tos ngagolak sareng tos maruka ieu teh nya. Kantun naon deui? Oh bumbuna ieu tah. Setelah kerang terbuka, saatnya mengolah kerang batak menjadi masakan yang enak. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam rebusan kerang. Tambahkan gula secukupnya biar makin gurih rasanya. Tambahkan juga daun salam dan serai agar masakan lebih harum. Tambahkan juga irisan cabai rawit merah ke dalam wajan. Memang ya, kalau masakan pesisirnya kalau nggak pedas teh nggak nikmat. Aduk sedikit hingga bumbu benar-benar menyerap. Dan kini kerang batak kuah kunir siap untuk disantap. Waduh. Nah ini dia batak kuah kunirnya sudah jadi. Warnanya cantik banget nih. Udah agak sabar pengen makan. Ayo teh, terus lapar yuk teh. Ayo. Cong dituang ayo nih. Wah, seperti nostalgia makan kerang ini. Waktu kecil Abdi sering banget ngambil kerang ini sambil bermain untuk diolah jadi makanan bareng teman-teman. Bumbunya nyerap banget, apalagi si kunirnya itu. Dan ini cabenya tuh banyak banget. Orang Pangandaran emang suka pedas ya. Aduh, apalagi tadi habis nyelam, enak banget sama nasi. Ayo teh, makan lagi teh, tambah lagi, tambah teh. Ayo. Seger pisan rasanya apalagi kerangnya diambil sendiri tadi, jadi lebih raos rasanya.
Ditambah makannya di tempat yang indah seperti ini. Plus ditemenin sama yang cantik kayak si Teteh. Ini mah lengkap pisan nikmatnya. Kali ini Abdi sedang menikmati pemandangan pantai di daerah Legok Jawa, Pangandaran. Ibu nuju naon? Kalamput. Abi ngiringannya. Ayo. Buah anu empot teh siga anu kumaha? Oh, anu kitu. Eta teh asa dituang nu kitu. Oh, mohon kumaha eta teh ngaranna Ibu? Dicongkel wae gitu. Ternyata empot adalah semacam anemon laut yang menempel di karang. Biasanya empot dapat diambil saat laut surut seperti ini. Disebut empot oleh warga karena empot akan menguncup jika disentuh, seperti daun pada tumbuhan berduri putri malu. Congkel terus empotnya, agak susah-susah gampang nih ngambilnya Oh, kedamilaren nu rada ageng, jadi meh dampil oge di alananya. Selain empot, ada juga nih biota lain seperti tripang dan bulu babi. Wah, ini berarti karang di sini masih sehat, Masih banyak beragam biota laut yang hidup di sini. Untuk bulu babi, harus hati-hati ya memegangnya. Jangan sampai tertusuk, bisa bahaya. Tapi penasaran, gimana rasanya, Katanya bisa langsung dimakan. Nah, itu biasa dituang, Bu? Biasa langsung. Teras langsung wae dituang. Si atuh Biasa. sami cobiannya. Tuang. Asin. Asinnya gaji, tapi enak, Bu. Terakhir, biota laut yang sering dikonsumsi warga di sini adalah ceker ayam. Dinamain ceker ayam karena bentuknya yang menyerupai jari-jari kaki ayam. Koral laut ini juga salah satu makanan favoritnya warga di sini. Terakhir yang jadi makanan favorit yang diambil dari karang laut di sini adalah mata lembu. Jenis siput yang tinggal di karang ini disebut mata lembu karena bagian dalamnya yang terlihat seperti mata kerbau. Wah, sekalian Abdi ambil ya, Bu. Wah, unik banget kan bahan makanan yang ada di daerah Abdi. Sangat beragam. Ini mah makin penasaran kalau dimasak gimana rasanya ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberi banyak manfaat. Nah, hari ini kita mau masak biota laut, banyak banget beragamnya. Ada bulu babi, mata lembu, dan mau dimasak apa teh? Angen ya? Angen mata lembu sama oseng, empot sama ceker. Ayo teh. Kali ini Abdi memasak menggunakan bermacam-macam bahan yang berasal dari laut, Jujur nih, beberapa bahan masakannya bahkan Abdi baru saja melihatnya. Kalau yang Abdi bersihkan ini udah pada tahu kan? Ya, benar banget, namanya bulu babi. Ini harus hati-hati ya, karena duri dalam biota laut ini sangatlah tajam. Dan bagian yang dapat kita makan hanya isinya saja. Sementara Abdi dan Teh Monik membersihkan bahan-bahan untuk dimasak, Teh Nur menyiapkan bumbunya. Bumbu dasar seperti bawang merah, cabai rawit, kunyit, dan juga bawang putih. Haluskan semua bumbu menjadi satu. Teh, China tos ngagolak tuh. Kantor naon deui? Nonton ieu we godokeun. Oh, iya digodog heula. Mohon digodokeun. Sadayana ieu teh. Sadayana. Mohon, ku abi digodogkeun. Mata lembu yang merupakan jenis siput, ini yang pertama diolah menjadi masakan. Air sudah mendidih, tambahkan bumbu yang telah dihaluskan. Lalu tambahkan daun salam agar lebih harum masakannya. Aduk dan masak hingga bumbu benar-benar menyerap. Sambil menunggu mata lembunya matang, Teh Nur membuat bumbu untuk masakan kedua. Bumbunya masih sama nih. Ada garam, bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga kunyit. Hayu Teh, ngarendos lagi.
Teh ieu teh. Saya tos ngagolak kantun naon deui ieu teh? Iya we godog Sadaya sadaya. sareng naon deui? Itu oh ieu nya si Oke, menu pertamanya udah siap nih. Yang mau tahu rasanya? Sabar ya, masih ada menu kedua ini. Panaskan air dalam wajan hingga mendidih. Rebus tripang, empot, dan juga ceker ayam. teh ieu sabaraha lami ieu digodogna teh? 2 menitan. 2 menit. Oh, terehnya ke langsung disaatkeun disamaraannya. Nah, teh itu saripu sigana nya. Nah, atos teh kantun disaatkeun bae nya. Kana wadah ieukeun. Mohon. Siap. Bahan masakan udah siap nih. Hayu atuh teh, kita segerakan memasak. Tumis heula bumbu yang telah dihaluskan. Setelah tercium aroma harum dari tumisan, masukkan macam-macam biota laut yang tadi telah direbus. Tambahkan sedikit air agar tidak gosong dan bumbu dapat menyerap sempurna. Kini tinggal masukkan irisan cabai ke dalam masakan. Wih, aromanya benar-benar bikin perut auto lapar ini mah. Dirawasan, bios ieu dirawasan. Iya sok. Ngarosan yang disangguan tapi. Hilap candi uyahan teh. Daya asin. Karena inginnya makan sampai lupa ini teh, kasih garam. Oke, kita tambahkan garam ya dan juga gula secukupnya. Nah, kalau ini mah pasti udah sip lah rasanya. Terakhir tambahkan tomat dan juga bulu babinya nih. Aduk hingga masakan benar-benar matang. Masakan pun siap untuk disajikan. Nah, ini dia udah jadi tadi hasil nyari di pinggir pantai. Ada angen, mata lembu, sama oseng, empot, dan ceker ayam. Ayo teh, tuang teh, tos lapar teh. Ayo, sangguan teh, tuang dituang ya. Ini pengalaman pertama Abdi nih, makan macam-macam biota laut. Gak nyangka rasanya meni enak pisan. Nah, ini dia kita cobain si angen mata lembunya. Rasanya gurih, kenyal-kenyal, dan bumbunya tuh ngeresap banget. Dan kita cobain yang si empotnya ini. Gak beda jauh, rasanya gurih juga, sama kenyal-kenyal. Pokoknya raos pisan. Ayo teh, tuang di teh. Sangguan di teh. Teh bade deui ya. Walau bentuknya kurang bagus, tapi rasa dari beberapa biota laut ini enak pisan Selain enak, manfaatnya juga banyak banget buat tubuh kita. Salah satunya tripang nih yang dapat melawan sel kanker. Selain menjadi atlet nasional, Abdi juga menjadi pelatih selancar untuk mengisi waktu. Apalagi di masa pandemi, banyak kejuaraan yang dibatalkan nih. Kali ini ada turis dari luar negeri yang ingin sekali belajar bermain selancar. Ini bisa menjadi momen Abdi untuk mengajarkan ilmu yang Abdi punya, serta dapat memperkenalkan daerah Abdi ke dunia luar. Selancar yang digunakan di sini jenis selancar dengan papan panjang atau biasa disebut longboard. Karena jenis gelombang dan pantainya memang cocok untuk selancar jenis ini. Seperti biasa, Abdi memperkenalkan alat yang akan dipakai nih. Setelah itu pemanasan agar tidak ada otot yang tegang. Walaupun selancar terlihat mudah, tapi aslinya sulit dan juga membutuhkan energi yang cukup menguras tenaga. Oke, setelah semua siap, kini Abdi dan Mike langsung turun menuju air untuk menunggu gelombang. Dan Mike pun langsung mencoba. Untuk ukuran pemula mah, dia udah oke pisan, Tidak gampang berdiri di atas papan selancar seperti ini. Jadi ingat dulu waktu pertama kali belajar selancar,
Tapi apapun jika ditekuni akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Ayo, siapa yang mau Abdi ajarin selancar? Datang aja tuh ke Batu Karas ya.